Halo, Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Tia Rohtatia Rahma dengan NIM 2003-1007 dari Prodi Administrasi Bisnis Institut Manajemen Wiata Indonesia atau Kampus IBI. Nah, sebelumnya di sini Tiara akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan yang akan mempresentasikan salah satu materi dengan judul Wajah Tanas atau Ketahanan Nasional Indonesia dan Dimensi Ketahanan Berlapis. Oke, kita next ya. Nah, apa sih TANAS atau ketahanan nasional? Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari alam maupun dari dalam maupun luar yang mengancam. Dan di sini ada mengenai pentingnya TANAS atau ketahanan nasional. Seberapa pentingnya sih ketahanan nasional itu? Pentingnya ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Selanjutnya, TANAS ini memiliki 3 wujud. Yang pertama itu ada TANAS sebagai kondisi, ada TANAS sebagai metode atau pendekatan, dan ada TANAS sebagai doktrin pengaturan dalam bernegara. Selanjutnya, TANAS ini memiliki sifat-sifat. Nah, yang pertama itu manunggal antara trigatra atau aspek alamiah dan pancagatra atau aspek sosial. Nah, sifat ini tidak dapat diartikan mencampur adukan semua aspek sosial, tetapi integrasi dilaksanakan secara serasi dan selaras. Nah, untuk sifat yang kedua itu ada marwas ke dalam TANAS, terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Hal ini tidak berarti bahwa dianut sikap isolasi atau nasionalisme yang sempit. Yang ketiga, berkewibawaan TANAS. Sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal tersebut mewujudkan kewibawaan nasional yang harus diperhitungkan oleh pihak lain dan mempunyai daya pencegah. Sifat yang keempat, berubah menurut waktu suatu bangsa tidaknya, tetapi adanya dapat meningkat atau menurun dan tergantungnya kepada situasi dan kondisi sebangsa itu sendiri. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima ini tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, konsep adu kekuasaan dan kekuatan bertumpu pada kekuatan fisik. Maka sebaliknya, ketahanan nasional tidak mengutamakan kekuatan fisik saat saja, tapi memanfaatkan daya dan kekuatan lainnya seperti kekuatan moral yang ada pada suatu bangsa. Yang keenam, percaya pada diri sendiri. Ketahanan nasional dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. Dan yang terakhir, tidak bergantung pada pihak lain. Nah, berikut adalah sifat-sifat ketahanan nasional. Selanjutnya, ada nih hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Nah, segala macam kesulitan dan masalah-masalah yang merupakan ancaman dan tantangan yang harus diatasi atau ditanggulangi oleh negara dan segenap rakyat Indonesia. Terutama setelah Indonesia merebut kemerdekaan, maka dapat dikatakan bahwa kesulitan, ancaman, dan tantangan itu timbul dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Selanjutnya, ada pengaruh aspek TANAS. Yang pertama, pengaruh aspek ideologi. Yang kedua, pengaruh aspek politik. Yang ketiga, pengaruh aspek ekonomi. Yang keempat, pengaruh aspek sosial budaya. Yang kelima, pengaruh aspek hankam. Selanjutnya, ketahanan nasional memiliki asas-asas tertentu.
Ada asas ketahanan nasional ini adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap atau tidaknya ketahanan nasional. Yang kedua, itu ada asas komprehensif atau menyeluruh terpadu. Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang. Nah, selanjutnya ada materi tentang dimensi dan tanas berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tertentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional bermula dari adanya ketahanan dari diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berketahanan nasional, menurut Basri tahun 2020. Nah, berikut adalah materi tentang tanas dan dimensi tanas berlapis. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.